Saya punya teman yang beda pemahaman. Dia memahami bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran atau masuk masjid. Dia mengatakan, "Dek, kamu keliru. Wanita itu kotor, tidak boleh membaca Al-Quran. Buka saja Quran surat Al-Waqiah." Saya jawab, "Iya Mbak, antara kita memang ada perbedaan pemahaman. Menurut pemahaman saya, yang dimaksud suci dalam ayat itu adalah suci hatinya, di mana jika kita masih ada hati yang kotor, maka Al-Quran tidak akan sampai ke hati, melainkan hanya sampai di tenggorokan." Lalu dia bilang, "Kamu itu keliru, tetapi diingatkan ngeyel." Jawab saya, "Bukan ngeyel Mbak, tetapi itu pemahaman saya. Bagimu amalmu dan bagiku amalku. Kalau Mbak kurang puas dengan jawaban saya, bisa ditanyakan Ustadz saya besok Ahad. Untuk itu mohon dijelaskan agar teman saya tersebut faham Ustadz." Nah, temanmu sudah punya pegangan gitu kok. Ya, lah mestinya kalau temanmu mengatakan wanita yang tidak boleh membaca Quran, itu dasarnya apa? Harusnya kan gitu. Jangan menurut pendapat saya tidak boleh lah. Pendapat saya boleh. Nah, kalau pendapatmu dan pendapat dia bagaimana? Ya saya dengan pendapat itu. Kalau agama tidak boleh hanya berdasarkan pendapat. Semua harus berdasarkan dalil. Kalau menurut dalil yang ada, wanita yang datang bulan Toga itu tidak boleh sholat, ya. Maka di dalam itu tidak boleh puasa. Dalam hal ini Nabi mengatakan, sholat yang ditinggalkan bagaimana? Puasa yang ditinggalkan bagaimana? Nu'maru biqadai shiyam wala nu'maru biqadai sholat. Aku diperintah untuk mengqadha, mengganti puasa yang kami tinggalkan, tetapi tidak diperintah untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi kalau orang datang bulan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Puasa yang ditinggalkan harus diganti pada hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Sedangkan sholat yang ditinggalkan di waktu haid tidak diperintah untuk mengganti. Dasarnya hadis itu ya toh. Tidak boleh tawaf, karena tawaf itu harus suci dari hadas. Nah, orang datang bulan atau haid berhadas itu, maka selama haid nggak boleh tawaf, ya, tidak boleh berkumpul bersetubuh dengan istrinya atau suaminya, ya, wanita haid nggak boleh bersetubuh dengan suaminya, ya, itu dalil-dalil yang sudah jelas. Dan sekarang kalau termasuk tidak boleh memegang Quran, baca Quran itu dalilmu apa? Nah, coba suruh tanya, dalilnya apa? Memang ada hadis yang menerangkan, tetapi hadisnya dhaif. Dalam satu hadis diterangkan, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Ya. Tidak boleh bagi orang junub dan orang yang sedang haid membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Ya. Tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi baca bismillah itu ya tidak boleh. Kalau habis wahing baca alhamdulillah ya tidak boleh. Alhamdulillah itu juga dari Al-Qur'an. Ya, apalagi kalau mau mati ditalkin kan enggak boleh, karena la ilaha illallah itu juga dari Al-Qur'an. Ya, wong katne arep mati susah. Tapi ya ditalkinkan ra itu. Karena talkin itu ya ayat-ayat dari Al-Qur'an. Baca wahing enggak boleh, alhamdulillah enggak boleh. Ya. Nah, mau makan nggak boleh bismillah. Bismillah itu juga dari Al-Quran. Jadi kalau haid itu betul-betul pisahan jauh dengan Allah. Nah, ternyata hadisnya itu telah diteliti, hadisnya dhaif, nggak bisa dipakai. Itu jadi dalil itu tadi dalil hadis yang dhaif. Sedangkan yang diterangkan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh bersetubuh, itu hadis-hadisnya sahih. Malah dalam Al-Quran juga, ya, gitu. Jadi orang haid itu, wanita haid yang tidak boleh itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh bersetubuh.
dengan suaminya. Lainnya itu boleh. Maca Quran boleh, nyekel Quran boleh, ya, tidak apa-apa. Nah kalau mengatakan kamu tidak boleh, tunjukno larangannya. Nah, gitu dah. Harus ada tidak boleh dasarnya ini. Oh, dasarnya kalau hadis itu tadi ternyata hadisnya dhaif. Di dhaif enggak boleh dijadikan pegangan hukum.